Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Oke. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Hujan gede di sini. Tolong nanti dikasih kasih sign kalau memang sudah harus istirahat atau bagaimana, monggo silakan. Ya, jadi gini, kita akan lanjutkan yang kemarin karena kemarin sempat belum selesai. Ya, yang pertama, yang berikutnya adalah tentang terkait dengan atau DC, ya, terkait dengan kontras yang kita berikan ke pasien. Ya. Jadi COVID distribusi ini adalah indikator kalau untuk pasien kontras yang berhubungan dengan analisa terkait dengan lemak, ya. Jadi indikator sifatnya itu lipofilik. Ya. Sifat lipofilik itu merupakan kelarutan. Sebentar, halo? Iya, Pak. Iya. Tadi ada telepon saya ya? Terdengar jelas, Pak. Oke. Tadi ada yang telepon saya pikir mahasiswa. Angkat dulu. Oke. Bisa lanjutkan ya. Jadi namanya indikator sifat lipofilik. Jadi itu adalah pelarutan relatif senyawa dalam fase lemak terhadap air. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kontras yang berhubungan dengan lemak, itu dia akan bersifat seperti itu. Jadi indikatornya sifat lipofilik. Lipofiliknya seberapa besar dia bisa bercampur dengan air, karena mau nggak mau obat yang kita sampaikan atau kita berikan ke pasien itu nanti berhubungan dengan zat cair atau air yang memang 80% dari tubuh kita isinya air. Jadi indikator sifat lipofiliknya harus disesuaikan dengan keadaan di tubuh. Ya. Bagaimana korelasinya itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah pH-nya. Jadi pH air di dalam tubuh juga, pH dari kontras yang kita berikan juga, ya. Kemudian terkait dengan pengaruh terhadap pelarut organik, ya, bisa oktanol atau N-butanol di dalam tubuh, ya. Nanti pelarutnya ini adalah istilahnya zat pembawanya terkait dengan obat yang akan kita sampaikan ke pasien. Kemudian yang berikutnya adalah air yang sebagai buffer, ya, sebagai buffer untuk penyeimbang di situ di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau secara rumus itu DC atau disebut dengan koefisien distribusi itu konsentrasi kontras media dalam N-butanol terhadap konsentrasi kontras media dalam air atau sebagai penyeimbangnya. Nah, kemudian koefisien distribusi ini kalau misalnya dia semakin tinggi, ya, dia akan semakin lipofilik, ya. Lipofilik itu tadi sampaikan adalah kelarutan relatif senyawa dalam fase lemak dan fase air, ya, maksudnya seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya recording in progress, semakin besar ikatan proteinnya, ya, salah satunya itu juga semakin tinggi distribusi atau koefisien distribusinya. Kemudian berikutnya adalah semakin tinggi resiko terhadap KTD, ya. KTD itu yang bisa diterima oleh tubuh sebenarnya, ya. Jadi maksimum dari ketentuan yang tertinggi yang disarankan, ya. KTD itu maksudnya itu, ya. Kemudian zat lipofilik ini yang jelas yang kita pilih, ya, yang kita di dunia memilih adalah supaya mudah menembus susunan saraf pusat, ya. Biasanya pemakaiannya itu adalah masuk ke dalam susunan saraf pusat, ya. Tentunya yang bisa diterima, ya, bisa diterima dalam artian ada batasan-batasan tertentu yang dibolehkan kita bisa memberikan jumlah tertentu supaya tidak tidak terlalu banyak sehingga nanti mempengaruhi secara neurologi, ya, tapi akibat dari kontras media.
Ya, itu adalah koefisien distribusi. Ya. Kemudian yang berikutnya sifat daripada lipofiliknya itu sendiri, ya kontras media. Yang jelas dia mempengaruhi ikatan protein dari kontras media, ya. Jadi sifat dari lipofilik itu mempengaruhi ikatan proteinnya. Kemudian berikutnya adalah golongan dari thiodobenzoat yang biasa kita pakai itu. Nah, itu salah satunya isinya adalah salah satunya plasma dari 70% dan tingkat toksiknya biasanya tinggi. Ya. Dan berikutnya juga rangkaian yang di bawahnya. Teman-teman bisa nanti bisa dapatkan PowerPoint hari ini, nanti saya sampaikan apa aja ya. Anda bisa pelajari terkait dengan golongan-golongan dan sifat daripada lipofilik. Kemudian mungkin kita biasa sering digunakan itu adalah diatresol ya. Diatresol itu ikatan proteinnya cuma 10%, tapi dia tonsitnya rendah dan sangat tolerable terhadap saraf. Jadi bisa digunakan untuk imunografi ya, ataupun penyuntikan kontras melalui susunan saraf pusat. Ya. Kemudian kontras media non-ionik yang kita sekarang sudah gunakan, itu sifat hidrolipofiliknya dipengaruhi gugus OH, ya beda dengan yang tadi. Distribusinya seluruhnya di kontras media dan biasanya itu dia memiliki DC-nya 0,140 dan ada beberapa yang lebih tinggi, ya. Jadi sifat DC ini mempengaruhi cepatnya dia bersatu dengan air yang ada di dalam tubuh. Sehingga nanti teman-teman bisa dibandingkan kalau beberapa kontras ini bisa kita lihat spesifikasinya berbeda seperti ini, maka dia menyatunya dengan zat cair di dalam tubuh itu dia akan berbeda ya, ada yang cepat, ada yang sedikit lambat ya. Kalau yang cepat dia akan lebih bisa mendapatkan gambaran yang enhance itu lebih cepat ya, dan itu akan mempengaruhi dari kualitas imaging kita yang dapatkan. Kemudian media kontras gadolinium ya, ini biasanya untuk MRI ya, zatnya sangat langka sekali ya di alam ya, kemudian ini sangat makanya mahal sekali. Anda bisa bayangkan dengan nilai berapa cc, mungkin dijualnya kan cuma 10 cc kan. Nah itu sangat dengan harga yang cukup mahal ya, dengan nilai dengan volume seperti itu. Kalau kimia itu dia termasuk kelas di lantanida ya, dia bersifat sangat paramagnetik ya, bersifat paramagnetik dan kemudian memiliki setidaknya adalah satu elektron bebas, kemudian dia bisa lebih kuat dibandingkan dengan proton yang ada di sebuah atom ya. Dia sifatnya adalah memperpendek waktu relaksasi di T1 dan T2 ya. Jadi nanti dia sifatnya seperti itu sehingga atom hanya lebih cepat kembali ke semula. Nah, perubahan-perubahan seperti ini jika kontras ini dimasukkan ke dalam satu jaringan, kemudian zat pembawa jaringan pembawa kontras ini larinya ke suatu daerah tertentu yang karena memang sifat vaskularisasi yang berbeda, kemudian juga sifat kalau misalnya ada tumor, nanti kan ada pembuluh darah yang memperbesarnya dan dia sifatnya dia lebih agresif atau istilahnya lebih menerima kontras itu lebih banyak, atau kadang-kadang dia lebih istilahnya kalau dikatakan lebih haus ya, lebih haus dibanding lainnya, maka bisa kita nanti didapatkan nanti kontras yang kita berikan itu akan lari lebih banyak ke sana, dan ini nanti dengan sifat memperpendek waktu relaksasinya ini dan sampai akan merubah atau memberikan beda imaging ya, secara akan mendapatkan kontras yang berbeda sehingga kita bisa melihat batasan yang tegas antara yang normal dan tidak normal seperti itu ya. Kemudian kalau ini memiliki 7 elektron bebas dan efek kuatnya terhadap relaksasi T1 itu sangat kuat ya. Kemudian berikutnya adalah bentuk garam daripada gadolinium ya, itu adalah dia klorid atau sulfat atau asetat ya. Dan dia itu sebenarnya tolerabilitasnya sangat termasuk buruk dan membentuk asam dalam air, makanya pemberiannya tidak begitu banyak ya. Pada pH netral membentuk gugus hidrosid dan skalanya ya, dan fosfat dan mengendap di sistem RS. Tidak dapat memberikan kontras yang memadai kalau misalnya kita bisa penggunaannya minim ya, jadi agak dilema sebenarnya. Kemudian diikat dengan asam volkarbosid ya, kemudian ikatannya itu banyak sekali di situ dan teman-teman bisa lihat.
Dan yang jelas kita hanya satu sisi tetap bebas dan pertukaran air secara cepat. Ya. Jadi dia pertukaran dengan airnya itu lebih cepat atau cepat. Ini media kontras kolonium bentuk dengan selat, ya, selat. Yaitu dia meningkatkan kemampuan para manipulator kontras media, ya, bentuk ini dan relaktivitasnya optimum kurang lebih 0,5 sampai 1 Tesla, ya. Perbaikan kemampuan formulir dan toksologi. Salah satunya itu. Ya, nanti bentuk yang lain dari yang biasa. Kemudian berguna untuk mendeteksi beberapa pemeriksaan di sini, ya, salah satunya yang jelas biasanya tumor, ya, untuk praoperasi dan post-operasi, bisa juga inflamasi atau bisa juga infeksi, ya, jadi peradangan seperti itu kita bisa lihat. Pembawanya itu memang nanti larinya ke arah-arah ke lebih ekstrim di tempat-tempat seperti ini, ya, infeksi, tumor, dan inflamasi. Beberapa juga lesi post-traumatik, ya, kita bisa lihat batasannya nanti, dan perubahan dari pas operatif, ya, apakah dia mengalami istilahnya kalau pas operasi itu adakah kemungkinan tersisa atau tidaknya, kita bisa lihat secara detail menggunakan ini. Begitu juga untuk angiografi MR, ya. Efek samping penggunaan kontras media, ya, yang pertama efek samping untuk ginjal dan non ginjal, ya. Jadi efek sampingnya ada 2, ya. Kemudian pencegahan daripada efek samping ginjal adalah biasanya kita disebut dengan efek kontras media induced nephropathy, ya, karena memang kontras itu hampir 80% lebih itu dia akan dikeluarkan melewati ginjal, dan ini jika ada gangguan ginjal maka menjadi beban berat terhadap ginjal. Jadi memang harus diberikan selektif sekali untuk kemungkinan kita menggunakan kontras media. Termasuk dengan pemberian biasanya lebih berat itu yang intravaskuler, ya. Itu sangat perlu diperhatikan. Kemudian sebagai penanda adalah kadar kreatinina itu tidak melebihi dari hal yang normal, dan itu salah satu parameter bahwa ginjal itu masih bisa berfungsi dengan baik, sehingga nanti kalau misalnya kita harus menggunakan kontras, maka ginjal akan memberikan respon cukup untuk bisa mengeluarkan dari tubuh dan tidak membebani, terutama dari kinerja daripada kontras media itu sendiri. Kemudian viskositasnya juga nanti akan mempengaruhi karena memang dia sifatnya lebih kental dari cairan atau dari air yang ada di tubuh, sehingga nanti dia akan mengalami pelarutan atau istilahnya pengenceran terlebih dahulu dalam tubuh sebelum masuk ke fase ekskresi, ya. Kemudian osmolitas dan VS viskositas, ya. Kalau osmolitas itu terkait dengan partikelnya, ya, kalau viskositas dengan molekuler sama-sama terkait dengan seberapa dia memiliki sifat kekentalan atau terhadap cairan yang ada. Ini sifat kekentalannya, perbandingan dari kekentalan dari unsur yang utama dengan pelarutnya. Kemudian ini adalah proses daripada patofisiologi daripada C. Jadi teman-teman bisa lihat di situ proses daripada viskositasnya. Yang pertama adalah dia prosesnya itu melalui beberapa tahap. Salah satunya adalah dia akan diterima posisi ginjal, nanti proses di dalam ginjal itu akan mempengaruhi apakah dia termasuk kategorinya sudah bisa diterima oleh ginjal untuk bisa diekskresi atau tidak, dengan nilai-nilai KFR tertentu yang memungkinkan ginjal itu bisa melakukan ekskresi atau tidak, ya. Dan ini ada prosesnya. Kemudian faktor yang memperbesar risiko daripada gangguan ginjal, ya. Yang pertama dehidrasi, ya. Jadi memang pemeriksaan ini kadang-kadang teman-teman kalau di lapangan kan kadang-kadang kita harus puasa kan, puasa dengan harapan dia tidak makan makanan yang istilahnya yang mengganggu nanti di dalam
pemeriksaan, sehingga akhirnya kita bisa lihat sebenarnya dia kalau memang terlalu lama di dalam proses puasanya cenderung mungkin kurang begitu bagus untuk ginjal sebenarnya. Jadi sebaiknya kalau bisa puasanya itu tidak terlalu lama ya, karena kita menghindari dehidrasi itu sendiri ya. Yang perlu puasa betul-betul yang harus dikosongkan adalah lambung, biasanya untuk pemeriksaan abdomen seperti itu, atau mungkin usus besar kalau misalnya pemeriksaannya berhubungan dengan abdomen bawah ya. Dan kalau hubungannya puasa untuk pemeriksaan dengan kontras itu sebenarnya lebih cenderung kalau berhubungan dengan respon terhadap kontras masuk sebenarnya, sehingga jangan sampai terjadi yang disebut dengan muntah atau keluar mual, sehingga dia akan berusaha mengeluarkan yang ada di lambung. Nah, proses keluarnya sesuatu atau makanan yang di lambung ini dalam posisi tidur terlentang itu akan sangat berisiko, barangkali dia kemungkinan terjadi aspirasi masuk ke dalam paru-paru sebenarnya. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga puasa itu sebenarnya lebih cenderung untuk menghindari efek berikutnya terkait dengan penyuntikan kontras pada saat pertama masuk. Jadi sehingga jangan sampai puasa itu membuat dehidrasi terlalu tinggi sebenarnya ya. Kemudian media kontras juga dalam jumlah besar itu juga mempengaruhi. Jadi kita harus pertimbangkan juga apakah kita memberikan kontras ke dalam tubuh itu secara proporsional dan sesuai dengan apa yang dituju dari yang kita cari di dalam pemeriksaan itu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Jadi manajemen pemberian kontras itu sangat penting sekali. Nah, ketika kita misalnya pemeriksaan berhubungan dengan pemeriksaan yang berhubungan dengan tumor atau segalanya itu dihubungkan misalnya untuk CT kepala misalnya, itu kita butuhkan cukup dengan 50 cc atau mungkin lebih kurang dari 50 cc ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan yang panjang seperti itu, kemudian kita ambil areanya kemungkinan cuma konsentrasi di arteri atau aorta, maka harus kita pertimbangkan jumlahnya sesuai dengan durasi pemeriksaan itu sendiri dan nilai peak kontras Cinti number misalnya threshold 150 HU misalnya. Nah, itu nanti kotatannya kita bisa tahu berapa sih jumlah yang dibutuhkan untuk orang ini ya. Nah, ini perlu di-manage betul-betul. Nah, kita bisa lihat sebenarnya dari protokol, dari scan protokol, itu kita bisa tahu bahwasannya durasi scan yang akan kita lakukan untuk ini dengan target misalnya aorta, misalnya sampai atau dengan fase arteri lah istilahnya, itu kita bisa tahu sebenarnya seberapa detik sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita akan berikan kontras dengan flow rate tertentu, maka kita bisa tahu jumlahnya. Kemudian nilai HU threshold misalnya kalau dengan menggunakan bolus tracking dengan nilai HU threshold tertentu misalnya, itu kita bisa tahu bahwasannya misalnya 150 HU untuk threshold pertama di aorta itu bisa kita dapatkan untuk orang normal itu kurang lebih 15 detik. Jadi estimasinya sebenarnya kita bisa tahu bahwa orang ini butuhnya berapa, gitu. Kita bisa lihat. Jadi kemungkinan media kontras dalam jumlah terlalu besar atau lebih besar dari yang seharusnya bisa dihindari, dan efek salah satu faktor ini bisa kita hindari juga terhadap gangguan daripada ginjal. Kemudian adanya gangguan ginjal sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan juga anamnesis pasien. Jadi pemeriksaan itu untuk misalnya pemeriksaan radiologi itu jangan percaya dengan pesan-pesan lewat voice ya. Anda harus betul-betul melihat daripada data pasien rekodnya ya, anamnesis pasiennya, kemudian medical record juga betul-betul ditanyakan, apalagi kita akan melakukan penyuntikan kontras. yang jelas kita harus tanyakan dulu alergi atau tidaknya, kemudian adakah kemungkinan gangguan ginjal itu betul atau tidak, disertai dengan hasil urin kreatinin yang
mungkin tidak terlalu lama sebelum pemeriksaan, sehingga kita yakin bahwa ginjal yang pasien yang akan kita periksa ini tidak mengalami proses yang mengkhawatirkan, karena ginjal ini nanti harus melakukan melakukan ekskresi dari kontras yang kita. Begitu juga beberapa pasien-pasien yang kecenderung kadang-kala tidak ada alternatif lain, ya, memang harus dilakukan pemeriksaan dengan CT scan dengan kontras misalnya, namun ginjalnya sudah mengalami beberapa kendala, bahkan mungkin bisa cuci darah seperti itu, maka biasanya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan kontras ini disatukan dalam hari yang sama ketika dia akan melakukan cuci darah, dan itu akan sangat membantu, dan itu perlu didiskusikan juga antara tim radiologi yang terdiri dari radiografer dan radiolog, kemudian dokter yang merawat, ya, misalnya terutama di penyakit dalam, dia akan dokter penyakit dalam, dan didiskusikan di situ apakah kita masih bisa memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan ini, dengan konsekuensinya kita harus segera memberikan terapi ke pasien melalui misalnya hemodialisa seperti itu. Dan itu juga harus dikoordinasikan penjadwalannya dengan hemodialisa agar supaya pasien setelah dilakukan penyuntikan kontras, dilakukan pemeriksaan yang kita lakukan, segera dilakukan cuci darah misalnya seperti itu, ya. Itu adalah salah satu pilihan yang mungkin bisa mengurangi efek daripada risiko gangguan ginjal ini, dan itu harus dirancang betul-betul agar supaya pasien tidak menjadi sangat berat beban ginjalnya. Kemudian faktor yang berikutnya terhadap risiko gangguan ginjal salah satunya diabetes mellitus, ya. Diabetes mellitus itu dari proses daripada pemasangan IV line atau IV line-nya juga, intravenanya itu, kanulanya itu merupakan sebuah perjuangan berat juga untuk memasang itu agar supaya kita bisa yakin bahwa kita bisa melakukan penyuntikan kontras. Apalagi dengan menggunakan injektor misalnya. Dengan menggunakan injektor maka Anda harus dipikirkan tekanannya, ya, PSI-nya. Jadi di flow rate-nya juga dipikirkan, kepekatan dari kontrasnya juga harus kita pikirkan. Karena kita target daripada pemasangan IV line itu tergantung keadaan daripada pembuluh darah si pasien, ya. Nanti suster yang akan memasang kanula ini akan sedikit terepotkan, ya, karena pemasangannya begitu rumit karena mungkin akan cepat pecah, ya. Karena diabetes mellitus itu dia cenderung nanti pembuluh darahnya itu mengeras, ya, sifatnya itu. Jadi elastisitasnya itu dia agak berkurang dari yang normal, sehingga dia mudah atau rapuh. Nah, kemudian dia karena rapuh itu pada saat kita memasang IV line-nya itu akan menjadi effort yang sangat besar untuk mendapatkan posisi yang bagus. Dan pemeriksaan yang kita lakukan juga sangat tergantung apakah kontras ini masuk atau tidak. Kalau tidak, kita tidak bisa laksanakan kecuali radiolog yang akan membaca hasil pemeriksaan kita memberikan justifikasi bisa baca tanpa kontras misalnya seperti itu, dan itu akan sulit sekali sebenarnya. Dan untuk diabetes ini memang agak sedikit trik, ya. Ada beberapa trik yang harus harus diperhatikan, terutama pemasangan daripada IV line. Kemudian obat-obat nefrotoksik juga, ya, sebaiknya di off dulu, ya. Termasuk orang yang diabetes mellitus biasanya dia minum metformin sebelum dia melakukan penyuntikan kontras, pemeriksaan kontras, ya, lebih baik di off-kan dulu untuk minum ini agar supaya bisa lancar pemeriksaannya.
Beberapa juga yang lain ya, termasuk para proteinia, kemudian penyakit kardiovaskuler, usia lanjut segala macam ya, hiperurisemia dan menggunakan diuretik. Ya, itu juga faktor-faktor yang memperbesar risiko gangguan daripada ginjal. Kemudian pasien yang direkomendasikan untuk pengukuran kreatin atau serum ya. Ini contoh ya. Ya, kemudian ya, salah satunya adalah kemudian ada diabetes mellitus mungkin 2 tahun atau lebih ya, hampir 5 tahun memerlukan pengobatan harian misalnya seperti itu, kita diperlukan untuk kreatinin. Secara keluarga gangguan ginjal misalnya, kemudian secara tumornya segala macam ya. Tapi hampir semua kita biasanya laksanakan kalau sebelum pemeriksaan kita akan lakukan tes daripada kreatinin untuk menjamin bahwasanya kita tidak memberikan hal yang salah atau secara protokol ya, karena akan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pasien dan keselamatan pasien juga. Nah, ini salah satu bagaimana mengenal pasien dengan risiko ya, cara menilai faktor-faktornya ya, teman-teman bisa lihat di situ, bisa baca, kemudian Anda bisa terapkan, silahkan ya. Memang betul nanti bisa dianalisis betul pasiennya ya, beberapa penyakit penyerta yang sebelumnya misalnya nanti Anda dapatkan poin di situ, ada skor terintegrasi misalnya hipertensi, maka dia nilainya 5 ya, kemudian beberapa volume serum yang ada dari hasil laboratorium dia dimasukkan dengan nilai sekian untuk usia sekian, nilainya sekian, poinnya segala macam seperti itu. Nanti Anda bisa dapatkan skornya, maka sebelah kanan Anda bisa lihat di situ bahwa ini adalah risiko tinggi atau risiko rendah, dan bisa dipakai paduan teman-teman melakukan justifikasi apakah pasien ini layak untuk dikontras atau tidak ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ, mungkin ini bisa digunakan. Dan ini sumbernya cukup bagus ya, dari 2004. Silakan bisa dipakai. Kemudian mencegah efek samping daripada ginjal, yang pertama adalah hidrasi. Jadi teman-teman kalau kontras sebaiknya upayakan hidrasi, upayakan kalau saya teman-teman kalau misalnya sampel dari pemeriksaan pasien-pasien dari perawatan biasanya sudah ada infus terpasang, RL-nya juga sudah ada, itu sangat bagus ya. Itu kan sehingga kita setelah melakukan akuisisi misalnya, maka segera RL-nya kita berikan tetesan yang lumayan agar supaya proses daripada hidrasinya bisa dibantu ya dengan IV daripada RL atau NaCl seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan oral ya, minum ya sebelum prosedur itu bisa, kemudian dalam beberapa jam setelah prosedur juga bisa. Itu bisa kita lakukan ke pasien dan kita bisa instruksikan sebagai salah satu cara untuk bisa mengurangi daripada efek samping daripada ginjal itu ya. Kemudian ini salah satu pencegahan daripada kronik idiopathic nefropati ya. Nah, silakan bisa dibaca, ini adalah contoh daripada literatur yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan metformin ya. Jadi ini dapat menyebabkan asidosis laktat namanya ya. Jadi kandungan metformin ini dia akan menyebabkan asidosis laktat terutama pada pasien dengan kelainan ginjal. Jadi nanti ini kan metformin itu obatnya gula, orang-orang gula ya, orang-orang sakit gula ya. Jadi kalau misalnya dia melakukan atau meminum metformin kemudian beradu dengan kontras, maka akan beresiko seperti itu. Hentikan penggunaan metformin, biasanya kita lakukan 24 jam sebelumnya. Kadang kalau mau cari aman 2 hari sebelumnya ya. 2 hari sebelumnya tolong metforminnya diberhentikan Bu, karena Ibu nanti akan mendapatkan kontras media ketika melakukan pemeriksaan ini seperti itu ya. Tolong disampaikan betul. Susternya juga kalau memang dia harus dirawat sebelumnya. Kemudian berikutnya pemeriksaan kreatinin
sebelum pemeriksaan, dan itu hampir semua kita lakukan. Ya. Kemudian bila normal media kontras boleh diberikan, kalau tidak bila abnormal metformin dihentikan selama 44 jam sebelum diberikan media kontras. Ya. Jadi ada hubungannya dengan kreatinin itu, ya, pemeriksaan. Jadi teman-teman biasanya yang di lapangan cari aman, mau normal mau tidak normal, dia 48 jam sebelum pemeriksaan media kontras dia supaya hentikan, cari aman mungkin. Kemudian metformin boleh digunakan kembali 44 jam setelah pemeriksaan. Jadi 2 hari. Jadi praktis kalau dia 2 hari sebelum, kemudian hari ini pemeriksaan, maka 2 hari berikutnya baru boleh minum lagi untuk metformin, karena ekskresi daripada kontras itu perlu waktu, ya, tidak langsung dalam 24 jam langsung keluar semua secara lilis, karena memang dia bertahap, ya, ekskresinya memang dia langsung keluar, ya, jadi memang butuh waktu. Oke. Pencegahan efek samping non ginjal, ya, itu tidak, salah satunya adalah skin test. Mungkin teman-teman sudah melakukan, ya, beberapa skin test, ya, insidennya biasanya skin test negatif, populasinya beberapa yang umum itu. Kemudian skin testnya juga ada beberapa yang dari penelitian ini ada yang beberapa angka-angka yang kita bisa lihat di situ, tidak perlu obat, ada juga yang sama sekali tidak terjadi indurasi segala macam. Dan teman-teman bisa lihat di situ, kemungkinan ini sangat membantu apakah orang ini kemungkinan ada alergi atau tidak. Namun dari beberapa yang kita lihat ini sebenarnya skin test untuk kontras beberapa ada yang bilang tidak akurat, karena sebenarnya beda dengan obat-obat yang dilakukan melalui IV seperti obat-obat penyakit dalam seperti itu. Jadi ini dilematis, tapi di lapangan masih tetap kita lakukan karena memang mengurangi resiko kita kalau misalnya ada terjadi sesuatu, secara hukum kita masih ada background history bahwa kita sudah melakukan prosedur yang sudah ditetapkan untuk menghindari daripada terjadinya alergi dan lain-lain. Ya. Kemudian salah satunya adalah gangguan tiroid, ya, itu biasanya namanya Graves' disease, ya, atau nodule goiter, biasanya pasien lansia, dan ini biasanya daerah endemik kekurangan yodium, ya, itu salah satu gangguan tiroid. Boleh diberikan bila tiroidnya kurang lebih sekian, ya, itu salah satu bagaimana menangani hipersensitif daripada tiroid atau adenoma. Kemudian wanita hamil, ya, itu salah satu efek yang non, ya, tadi, ya, tidak ada bukti metagenika terorganik, ya. Fungsi tiroid bayi baru lahir sebaiknya diperiksa pada minggu pertama, itu salah satunya, ya. Kemudian risiko meningkat kalau misalnya alergi terutama terhadap makanan, jadi indikasi sebenarnya kalau misalnya pasien itu ada alergi terhadap ikan laut, ya, udang, misalnya ikan laut, misalnya ikan, ya, apa aja yang di laut, ya, itu salah satu tanda sebenarnya bahwa dia mungkin tidak toleran terhadap obat yang akan kita berikan, dan itu lebih baik dikonsul ke dokter, jangan sampai kita salah langkah dan kemudian kita cek kembali, ya, apakah dia mungkin gunakan beberapa skin test. Kalau skin test sudah, kemudian kita kasih satu IV 1 cc dulu, tunggu 15 menit misalnya. Kalau memang dia alergi, dia akan alergi. Tapi kalau memang tidak, ya dia. Dan juga ada riwayat efek samping pada penggunaan media kontras. Nanti beberapa kali mungkin ada beberapa pasien yang sudah melakukan pemeriksaan ini berkali-kali misalnya, dan yang terjadi alergi, maka beberapa masih ingat terhadap histori itu. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan menggunakan mungkin metode lain atau mungkin dengan kontras yang lain atau jenis tertentu yang mungkin dia bisa menerima pada saat itu. Mencegah efek samping non ginjal, misalnya premedikasi, misalnya kortikosteroid, ya, kemudian antihistamin segala macam. Ini salah satu mencegah efek samping non ginjal, ya.
biasanya itu alergi terhadap obat itu ya salah satunya itu ya, efeknya bisa gatal-gatal atau mungkin juga berdebar-debar dan hal yang lain yang bukan seperti yang di, di dirasakan ketika misalnya jantungnya tahikardi dan lain-lain ya salah satunya. Kemudian mencegah efek samping karena penanganan produk ya, contohnya itu biasanya teman-teman kalau bisa perhatikan kalau misalnya penyimpanan kontras itu mempengaruhi sekali terhadap efek daripada kontras juga. Salah satunya adalah penyimpanan yang tidak benar misalnya, atau mungkin kontras yang sudah dibuka kemarin ya kemudian Anda tutup lagi kemudian gunakan hari ini gitu, itu sangat berisiko ya. Lebih baik kalau misalnya kontras sudah terbuka atau mungkin sudah pernah kita ambil sedikit pun ya, lebih baik kita besoknya kita jangan gunakan untuk IV ya. Mungkin bisa kita gunakan untuk pemeriksaan yang tidak beresiko atau tidak masuk melalui intravena ya. Terserah, mungkin bisa buat sistografi atau mungkin bisa untuk kontras minum misalnya sebagai iogen concentrate menggunakan air itu masih bisa toleran, tubuh masih bisa bangun. Tapi kalau untuk intravena lebih baik jangan gunakan yang sudah terbuka dan sudah tersimpan disimpan di suhu ruangan atau segala macam karena dia sifatnya sudah berubah ya, karena sudah terkena udara ya. Kemudian distribusi juga berpengaruh, salah satunya ketika distribusinya tidak menggunakan package yang bagus ya, kemudian kardusnya sudah terbuka, kemudian atau mungkin terlalu goncang tinggi segala macam ya, kita akan mempengaruhi daripada struktur kimianya mungkin di dalamnya, sehingga ada beberapa yang jadi teman-teman kalau misalnya nanti melakukan pemeriksaan dengan kontras kemudian diketahui bahwa pasiennya ada yang alergi, maka Anda harus waspada terhadap kontras yang serupa ya, kontras yang serupa Anda perhatikan lotnya ya, nomor ID daripada kontras itu kan ada tuh namanya berapa, expire tanggal berapa, nomor produk berapa, lot berapa. Biasanya kalau salah satu itu diketahui efek sampingnya begitu ada kuat terhadap pasien sampai berdebar atau mungkin gatal-gatal atau mungkin muntah-muntah yang terlalu ini ya, maka Anda harus perhatikan di situ. Jadi yang sejenis yang satu lot itu kemungkinan akan terjadi hal yang sama. Mungkin juga akan terjadi di rumah sakit yang sama kalau misalnya lotnya sama dengan kontras yang Anda punya. Jadi dan ini biasanya sempat terjadi dulu juga di lapangan seperti itu dan memang betul dalam satu lot itu semuanya hampir semua terjadi reaksi ya karena kan kebetulan ruangannya banyak, di pemeriksaan kontrasnya juga banyak, sehingga kita bisa serentak menyuntik kontras itu, sehingga nanti kalau efeknya hampir sama semua dengan lot yang sama, maka Anda bisa kita simpulkan bahwa lot yang nomor sekian mungkin terjadi membuat toksiknya agak tinggi sehingga reaksi terhadap kontras dari pasien-pasien yang disuntik akan menjadi seperti itu, dan itu harus dilaporkan ya. Dilaporkan ke atasan kita, kemudian biasanya terkait dengan pengadaan barang dan lain-lain nanti akan diinformasikan ke produk yang punya produk. Ya, yang punya produk maka akan mengambil inisiatif untuk melakukan pengambilan kontras ataupun melakukan tracing ya, rumah sakit mana saja yang menggunakan lot yang sama, kemudian mereka harus melakukan penarikan atau mungkin penahanan terlebih dahulu, jangan menggunakan kontras tersebut juga supaya tidak terjadi kelainan-kelainan yang hal yang sama, kejadian-kejadian yang sama seperti yang Anda timpa ya. Kemudian penyimpanan di dalam kotak itu lebih baik ya, jangan dibuka kena cahaya ya, karena itu ada unsur yang memang di dalam peraturan di dalam
buku prosedur penyimpanan itu nggak boleh kena sinar langsung. Jangan lakukan penyimpanan di dalam ruang radiologi, terutama yang berhubungan dengan X-ray yang ada produk X-ray-nya, ya. Jadi lemarinya itu harus di dalam ruang kontrol, ya. Kemudian jauhkan dari sinar, betul, suhu ruangannya kurang di 30, ya, jangan terlalu panas, jangan di dalam ruangan X-ray. Kemudian visualisasi, ya. Sebelum kita melakukan pengambilan kontras, menggunakan spuit atau menggunakan syring injektor, Anda perhatikan betul secara fisik apakah ada partikel seperti itu atau endapan atau perubahan warna, ya. Terutama kalau ada perubahan warna, belum Anda pernah buka, Anda cek expired-nya. Kalau Anda harus laporkan. Ya, harus laporkan, jangan gunakan kontras yang ini, ya. Kemudian kalau misalnya partikel dan endapan, kalau biasanya sih kalau masih baru mestinya sih tidak ada partikel endapan kecuali di expired, ya. Tapi kalau beberapa teman misalnya ada beberapa kita melakukan pengambilan kontras tidak terlalu banyak, hanya sedikit untuk skin test saja misalnya. Itu misalnya kita lakukan buat besok, maka kadang-kadang kita kalau dilihat kalau pernah kena udara, maka dia akan cenderung ada partikel atau endapan. Ada beberapa ya kontras yang seperti itu. Apalagi dibuka flakonnya, ya, kemudian kita ambil kontrasnya beberapa cc, kemudian kita tutup lagi, nah kita letakkan di dalam suhu ruangan, maka besoknya biasanya atau 2 hari kemudian dia akan terjadi endapan, dan ini tidak bisa dipakai lagi, ya. Kemudian hangatkan dulu sebelum digunakan. Nah, ini sangat penting. Jadi teman-teman kalau diperhatikan, kalau di lapangan itu banyak sekali sekarang kalau menggunakan injektor ataupun alat-alat injektor itu kita gunakan biasanya dia include ada penghangatnya, ya. Jadi penghangat itu sangat membantu ketika kita mempersiapkan kontras sebelum kita suntikan ke pasien. Sangat bagus kalau dalam keadaan suhu yang sama dengan tubuh kita, itu sangat baik, ya. Dan ini sangat membantu mengurangi rasa sakit di pasien, ya. Karena kalau pasien disuntik dengan keadaan posisi dingin, itu sangat sakit dan itu karena nilai daripada viskositasnya tinggi sekali, ya. Viskositas tinggi sekali, kemudian kita suntik dengan kecepatan tertentu, misalnya kontras media, misalnya bisa di atas 3 atau 3,5 atau mungkin bahkan 4 atau 5 flow rate-nya, maka ini sangat berpengaruh dan akan merasa sakit sekali si pasiennya ketika kita suntikan kontras ini ke dalam tubuh, ya. Jadi lebih baik Anda lakukan posisi menggunakan penghangat dulu sebelum kita suntikan, dengan nilai kurang lebih 37 derajat, dan itu relatif sama atau equal dengan tubuh kita. Kemudian kita masukkan, maka dia viskositasnya akan rendah sehingga dia masuk ke dalam tubuh melalui IV line tidak begitu berdampak sakit, ya. Karena sifat daripada keencerannya itu lebih encer dibandingkan dengan tanpa dihangatkan. Dan itu sangat penting, ya. Kemudian berikutnya resiko ekstravasasi, ya. Contohnya bayi, anak-anak atau pasien tidak sadar, ya, itu sangat, kalau misalnya kita tidak ada pilihan harus melakukan penyuntikan kontras, maka kita perlu melakukan pemasangan IV line, ya, IV line ataupun kita mau nggak mau pakai Venflon atau IV line, ya, yang menggunakan kupu-kupu, ya, supaya tidak break up, supaya fiksasinya kuat. Nah, kalau bagi anak-anak, bayi, ya, itu sangat penting diperhatikan. Yang pertama adalah nomor daripada IV line-nya itu tertentu dan tidak bisa besar, teman-teman, ya. Kalau bayi mungkin nomor 24, ya, IV line-nya, atau mungkin 26, ya, 24, ya. 22 aja sudah kecil, apalagi 24. Nah, itu nanti teman-teman harus perhatikan administrasi kontrasnya,
penekanan melakukan adjustment untuk tekanan PSI-nya harus berapa ya. Kalau anak-anak bayi itu maksimum 200 PSI tekanannya, atau mungkin 150 sudah cukup. Kemudian berikutnya flow rate-nya maksimum juga 1,5 ya, jangan lakukan lebih dari itu. Dan juga nanti volumenya diperhatikan betul ya, berapa berat badan ditentukan. Ada yang 1 kali berat badan, ada juga 1,5 kali berat badan, dan kita diskusikan dengan dokter ya, agar supaya pasien tidak over daripada flow rate, over daripada PSI, over daripada volume ya. Kemudian berikutnya ada pasien kemoterapi, pasca kemoterapi. Pasien-pasien ini biasanya cenderung lebih lebih susah untuk memasukkan IV line ataupun dengan wing needle, karena memang kerapuhan daripada pembuluh darahnya. Jadi kalau memang kita harus menggunakan menggunakan kontras untuk pasien kemoterapi ini, maka distribusi kontrasnya itu diperhatikan betul terkait dengan flow rate dan volume, termasuk dengan PSI, nanti hubungannya dengan nomor IV line-nya yang mampu bisa kita suntikan ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk bisa memberikan kontras secara besar-besaran dengan secepatnya, karena memang pasien-pasien seperti ini agak sulit untuk bisa menyuntiknya dan memberikan tekanan tinggi ya. Kemudian intravasasi pada penggunaan injektor, biasanya teman-teman kalau diperhatikan, kalau di injektor sekarang itu sudah ada difasilitasi dengan otomatis deteksi terhadap intravasasi. Jadi kalau misalnya grafiknya melakukan pada saat penyuntikan terjadi misalnya turun sangat tinggi, turun PSI-nya turun sekali, maka si mesin akan membaca bahwasannya kontras ini tidak masuk dalam line yang sebenarnya, sehingga dia akan otomatis cut off atau abort ya teman-teman. Ya, jadi mungkin sekarang sudah banyak kontras injektor di lapangan itu dia memiliki fitur yang seperti itu ya. Jadi ini sangat demikian teman-teman, kalau misalnya menggunakan injektor, upayakan injektor itu posisinya dekat dengan kita, dalam artian secara patah mata kita bisa melihat injektornya itu sendiri, agar supaya kita bisa melihat posisi tangan yang IV line-nya terpasang, sehingga misalnya terjadi sesuatu, maka pasien bisa memberikan tanda ke kita barangkali, ataupun misalnya kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses penyuntikan itu ya. Kita harus awasi betul. Jadi jangan lakukan penyuntikan kontras dengan injektor, apalagi posisi tangan itu di balik gantry ya, jauh dari gantry di sana. Kemudian kita tidak bisa melihat secara kasat mata untuk melihat apakah tangan daripada posisi penyuntikan kontras itu kita bisa lihat secara seksama, karena walaupun injektor sudah diberikan sistem alarm yang saya sampaikan, tapi kita lebih baik kalau memang kita bisa lebih dulu bisa tahu, maka kita bisa melakukan hal-hal antisipasi supaya risiko intravasasinya tidak makin berat, seperti itu ya. Oke, kemudian penanganan efek samping salah satunya urtikaria ya. Misalnya ada ringan atau sedang ya, itu bisa diobservasi dulu, jangan dipulangkan dulu pasiennya ya. Lakukan beberapa yang harus kita lakukan sebelum mereka pulang ya. Bisa ringan, sedang ataupun berat, dan ini harus didiskusikan dengan dokter, dan biasanya teman-teman ini saya sampaikan ini biasanya yang dilakukan di dalam pasca atau di ruang recovery. Jadi kita kadang-kadang memang harus betul untuk pemeriksaan seperti ini, harusnya ada punya ruangan preparing dan ruangan recovery ya. Mungkin disatukan lah kalau memang itu antara recovery dengan preparing itu ada sendiri. Jadi salah satu modal dasar untuk bisa melakukan pelayanan ini dengan baik dan dengan cepat
tanpa harus ada waktu tunggu yang lama ya, supaya pasti itu kita itu lebih baik jangan menyuntik di tempat eksekusi kontrak pemeriksaan ya, atau maksudnya tidak di gantry ya, tidak di istilahnya di ruangan pemeriksaannya, karena nanti akan mengganggu flow pemeriksaan yang lain yang tidak perlu dengan kontras. Jadi pasien-pasien yang sudah masuk ke dalam ruangan radiologi itu harusnya sudah preparing-nya sudah lolos semua ya, sudah IV line-nya sudah bagus, sudah terpasang dengan nomor yang dikehendaki, yang sesuai dengan prosedur atau protapnya. Kemudian yang kedua adalah pasiennya kalau misalnya CT jantung, misalnya kardiak misalnya, maka heart rate-nya sudah sesuai dengan requirement dengan alat, karena beberapa alat yang bisa hanya menangkap misalnya di bawah 75 dulu itu. Pasien harus diselesaikan dulu, turun, baru kita masukkan ke dalam ruangan CT scan. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa efektif untuk bisa menjalankan pelayanan radiologi, terutama CT scan dengan kontras ataupun dengan MR, misalnya dengan kontras seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah gejala hipotensi ya. Hipotensi atau bradikardi atau takikardi. Nah, beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan dengan kontras, itu salah satunya seperti CT scan kardiak, itu dia mendapatkan beberapa obat. Yang pertama misalnya obat penurun detak jantung atau heart rate, ya, itu namanya beta blocker. Kalau beta blocker itu banyak sekali, contohnya ada metformin, loprolol, metoprolol, bisoprolol, dan lain-lain. Itu klasifikasinya hampir sama, yang penting beta blocker dengan tujuan menurunkan heart rate, ya, menurunkan heart rate. Salah satunya itu satu. Kemudian berikutnya, ketika kita akan melakukan akuisisi CT kardiak itu sendiri, maka biasanya dengan tujuan agar supaya pembuluh darah koronernya itu dia melebar ya, dengan cara kita berikan sedokat di bawah lidah sebelum eksekusi pemeriksaan berlanjut ya. Jadi pasien sudah dipersiapkan di meja pemeriksaan CT scan misalnya, konektivitas jarum suntik, IV line dengan injektornya sudah, kemudian ECG gating-nya sudah dipasang, kemudian kalsium scoring sudah kita kerjakan, lokator juga sudah kita kerjakan, kemudian kita masukkan sedokat di bawah lidah, baru kita eksekusi segera. Maka efeknya adalah nanti akan kita bisa dapat gambaran daripada koroneri, arteri koroneri itu lebar-lebar. Ya. Tapi dampak daripada sedokat itu adalah dia akan memberikan pasien menjadi hipotensi dari tensi yang awal. Jadi teman-teman, kalau mau melakukan CT kardiak dan ada kemungkinan kita berikan obat-obat yang seperti itu, ya, sedokat dan lain-lain sederetnya, lebih baik dipilih pasien yang memang tensinya tidak terlalu rendah, karena dia akan menjadi lebih rendah lagi setelah itu, dan itu akan membuat pasien akan menjadi hipotensi dan bisa kehilangan kesadaran, dan itu sangat dihindari. Jadi teman-teman harus perhatikan betul pasien-pasien mana yang bisa mendapatkan obat-obat seperti sedokat tadi. Nah, hipotensi ini nanti kalau memang terjadi, maka bisa dilakukan seperti ini, ya, protokolnya, ya. Salah satunya bisa lakukan infus salin, kemudian oksigen, kemudian bisa mendapat atropin, beberapa kali diulang misalnya. Kemudian juga kalau misalnya takikardi ada dopamin dan lain-lain. Dan ini perlu dirancang betul, ya, kerjasama dengan dokter jantung. Jadi memang tidak bisa melakukannya dengan sendiri, ya, harus tim. Kemudian anafilaksi, ya, anafilaksis berat. Ya, contohnya bagaimana? Salah satunya adalah hentikan pengobatan, bebaskan jalan nafas, ya, salah satunya.
kemudian baringkan posisi pasien dan segala macam. Ini salah satu bagaimana melakukan menindaklanjuti terhadap reaksi anti laktoid dengan berat. Kemudian begitu yang berat 2 ya, salah satunya dilanjutkan dengan antihistamin segala macam ya. Ini tim jantung yang harus mendampingi teman-teman. Kemudian ada juga beberapa yang terjadi bronkospasme. Nah, ini salah satunya prosedur untuk bisa melakukan antisipasi terhadap efek lanjut daripada anafilaksi. Ya. Kejang misalnya, ini salah satunya. Kemudian laringedema, ini contohnya teman-teman bisa nanti baca. Kemudian kesimpulannya bahwasannya kita harus mengenali pasien yang akan kita kita lakukan pemeriksaan, ya kenali betul, ya untuk mengurangi risiko, ya risiko bagi pasien dan risiko kita sebagai pekerja juga, ya. Kemudian pasien risiko tinggi itu diupayakan hindari. Ya, jadi pemeriksaan ini benefitnya seberapa balance terhadap risiko yang akan diterima dan itu harus didiskusikan, ya. Kemudian adakah alternatif medicine lain ya untuk pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi teman-teman bisa diskusikan atau mungkin tim radiologinya dengan dokter pengirimnya karena pasiennya tidak memungkinkan misalnya untuk bisa dilanjut pemeriksaan ini, maka kita harus diskusikan bagaimana agar supaya pelayanan diagnostiknya tetap tercapai. Dengan cara apa nanti kita diskusikan supaya tidak terjadi resiko ya. Bila tidak ada pilihan, persiapan dengan baik ya. Tidak ada pilihan, maka persiapanlah dengan baik pasiennya ya. Ya dari semuanya itu. Dan mungkin dengan tes-tes yang harus kita lakukan harus betul-betul ya. Harus betul-betul diperhatikan. Itulah beberapa yang untuk ini. Kemudian ini adalah media kontras daripada untuk sinergi ya. Ada negatif, ada positif. Ya, teman-teman sudah ini berapa kali sebelumnya kita sampaikan ya. Kemudian positif itu ada yodium ya, ada barium sulfat. Ya, barium sulfat itu biasanya di posisinya masuk ke dalam saluran makanan ya. Kalau yodium. Nah, ada yang air, ada yang larut dalam lemak, ya. Kalau air itu derivatnya triiodobenzoat, dan beberapa deret itu adalah anakannya, ya. Anakannya ada 2 sebenarnya monomer ionik, monomer dan dimer. Ya, monomer itu terbagi menjadi ionik dan non ionik, dimer juga non ionik dan ionik. Ya. Dan beberapa turunnya di bawah teman-teman bisa lihat, ya, ada beberapa yang dilakukan untuk menggunakan pemeriksaan angiografi ya, hampir semua dalam proses ini. Ada juga untuk mielografi segala macam. Nah, ini contohnya di bawahnya adalah salah satu beberapa yang bisa kita temui di lapangan. Karakteristik beberapa media kontras ya, ini contohnya ya. Beberapa teman bisa dilihat di situ ada ionik monomer ya, ada non ionik monomer itu sendiri, ada non ionik dimer ya. Di situ ada generic name-nya ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada yang konsentrasinya berapa, misalnya ada yang 325 ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian juga osmolitas dan viskositasnya seperti itu ya. Dan ini salah satu yang ada di beberapa yang ada di lapangan. Nah, ini contohnya perbandingan ya, perbandingan beberapa kontras. Yang sebelah kanan daftar kontras yang ada ya. Kemudian sebelah kiri adalah nilai daripada grafik secara osmolality dan viskositas kimiawi ya. Dan itu kita bisa lihat di situ osmolality dari blood itu di seberapa, sementara osmolalitasnya daripada kontras-kontrasnya hampir 2 kali lipat ya, lebih daripada osmolality daripada darah. Kemudian ini contohnya yang di lapangan ya, beberapa teman kita bisa lihat di situ viskositasnya, perbandingannya segala macam, dan teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, viskositasnya bagaimana ya,
Sementara viskositas blast itu di posisi di 3 kurang, ya. 3 sedikit kurang, ya. Sementara viskositas untuk kontras itu hampir di atas 4, ya. Ada 4,6, mungkin yang paling tinggi 15,3, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah lower osmolality, ya, dan non-ionic, ya. Jadi yang bisa disampaikan bahwasannya kita cari itu yang osmolaritasnya rendah, ya, daripada kemudian lower viskositas, ya, viskositasnya juga rendah, dan beberapa yang bisa digunakan di dalam pemeriksaan yang biasanya kita gunakan adalah high water soluble, ya. Proteinnya juga lemah, ya, protein bindingnya, di stamina rilisnya juga cepat, ya, rendah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya tambah lagi hari ini. Dari yang lain berikutnya adalah ini dia. Oke. Saya lanjutkan high contrast pada multi-splicity atau MDCT, ya. Ya, latar belakangnya yang pertama adalah bahwasannya pada penggunaan CT scan menggunakan kontras media, ya. Jauh ini di dalam lapangan itu kita sudah menemui banyak sekali alat-alat yang terkait dengan CT scan yang memiliki kecepatan yang cepat, ya, lebih cepat dari sebelumnya, ya. Namanya multi slice sekarang. Kalau dulu multi detektor, ya, kalau misalnya detektor 64 ya multi detektor 64. Tapi ternyata di lapangan ketika kita perkembangannya melakukan pemeriksaan dengan CT scan, maka lahirnya beberapa istilah yang disebut dengan multi slice CT, ya, karena dia sistemnya adalah slices-nya yang bertambah, ya. Mungkin detektornya sama 64 tapi slices-nya dia bertambah karena memang di situ nanti ada teknologi yang disebut dengan flying focal spot, ya. Jadi anoda yang ada di cup itu dia memiliki 2, ya. Kemudian lemparan daripada elektron menjadi 2, ya, ada 2 tempat sehingga terjadilah proses penyinaran yang berbeda posisinya sehingga kita bisa mendapatkan irisan yang berbeda di region yang sama. Di region yang sama dengan irisan berbeda sehingga kita bisa merekonstruksi gambar dari misalnya 64 menjadi 128, ya. Itu namanya teknologi focal spot. Makanya sekarang banyak yang menawarkan namanya multi-slice CT. Nah, multi-slice CT ini di samping berkembangnya lebarnya detektor, yang artinya nanti coverage daripada penyinaran kontras atau hasil gambaran yang didapat itu bisa berkali lipat lebih lebar sekali putar. Kedua, rotation time-nya sekarang bertambah cepat. Hampir sekarang 1 detik bisa 3 kali putar untuk detektor. Sementara pengambilan gambar untuk mendapatkan gambar aksial utuh itu dia hanya butuh setengah putaran. Misalnya seperti itu. Bisa dibayangkan dalam 1 detik dia bisa mendapatkan 3 putaran dengan 6 gambar secara posisi real time misalnya. Ditambah lagi nanti posisi daripada detektornya terbagi-bagi menjadi berapa detektor ditambah flying focal spot yang saya sampaikan sehingga berkali-kali lipat hasilnya yang kita dapat gambarnya. Itulah kenapa multi slice CT. Dan berikutnya dosisnya tetap yang akan kita berikan. Jadi nanti teman-teman bisa temukan di situ dengan durasi pemeriksaan yang lebih cepat dari yang lama,
memungkinkan kita bisa mengurangi daripada volume yang kontras yang harus kita berikan. Yang penting adalah peak kontras di aortanya sudah tercapai. Durasi daripada akuisisinya akan cepat sekali. Sehingga nanti teman-teman akan bisa mengefisiensikan kontras di situ. Ya. Nanti di situ teman-teman akan bisa mendapatkan efisiensinya. Ya. Oke. Berbicara penggunaan kontras media, maka kita tidak jauh harus mengerti bagaimana jalannya kontras ke dalam tubuh. Ketika kita melakukan pemasangan IV lamp, ya, kemudian kita mengkoneksikan dengan istilahnya kalau itu T-tube daripada injektor, ya, T-tube dengan injektor, ya, koneksivitas antara injektor dengan IV lamp, ya. Nah, kita kalau melakukan penyuntikan kontras, maka kontras itu akan lari kemana dulu, dan kita harus tahu, ya, kontras itu lari kemana dulu. Ceritanya kontras masuk ke dalam tubuh, kemudian ke target yang akan kita periksa itu melalui beberapa proses, sehingga kita teman-teman nanti kalau diperhatikan di dalam protokol itu ada namanya scan, istilahnya itu delay time, ya, delay time setelah penyuntikan kontras, ada delay time setelah peak kontras atau tracker atau istilahnya, ya. Nah, kalau kita lihat pada saat kita melakukan penyuntikan kontras media melalui IV lamp, misalnya mediana cubitti, ya, vena mediana cubitti atau yang disebut dengan cephalic vein, ya, cephalic vena ini seperti ini, dan ini akan proses daripada kontras itu melalui vena daripada vena cephalica, ya. Kemudian masuk kemana? Masuk ke subclavia. Ketika dimasuk ke subclavia, maka dia masuk ke dalam vena cava superior. Ya. Ketika masuk ke vena cava superior, kontras ini masuk kemana dulu, kan gitu. Nah, dia masuk ke dalam jantung, ya, posisi jantung. Jantungnya posisi di mana? Atrium kanan misalnya seperti itu. Nah, kemudian dia turun ke ventricle kanan. Ventricle kanan lari kemana? Lari melalui arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, proses terjadi di situ segala macam, masuk kembali lagi ke jantung. Melalui apa? Melalui vena pulmonalis. Ya, pulmonalis masuk kemana? Masuk ke atrium kiri. Setelah atrium kiri masuk kemana? Masuk ke ventricle kiri. Setelah ventricle kiri masuk kemana? Masuk dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh melalui apa? Aorta ascendens. Aorta ascendens, kemudian arcus aorta masuk ke dalam aorta descendens. Nah, di descendens inilah nanti yang sejajar dengan karina, maka kita biasa tempatkan namanya posisi lokator kalau menggunakan bolus tracker, ya, lokator atau bolus tracker. Nah, nanti di situ kita bisa tahu ceritanya. Apakah kontras ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan akuisisi pemeriksaan yang kita mau, seperti itu. Jadi ini adalah proses daripada kontras ketika menuju ke aorta di mana tracker akan dilakukan. Nah, ini. Teman-teman, ini adalah salah satu slices gambar yang memperlihatkan bahwa ini kontras medianya sudah ada di dalam pembuluh darah yang beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Jadi kalau kita perhatikan, slice ini sejajar dengan yang disebut dengan karina. Itu ada tanda panah, itu adalah karina. Karina itu adalah bifurcatio daripada bronkus.
Ya, kalau teman-teman di topogram CT scan, misalnya, Anda bisa lihat kasat mata, masuk brightness-nya dimainkan saja, maka trachea dan bronkus kiri kanan akan terlihat. Ya, sangat mudah. Nah, level itulah yang kita bisa lihat gambarnya aksialnya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi di situ akan teman-teman bisa perhatikan. Nomor satu, ya, nomor satu itu adalah vena cava, ya, vena cava superior, ya. Jadi artinya kontras yang dari mediana cubitti sepalik tadi brachiocephalic, kemudian masuk ke subclavia, ya, vena subclavia, kemudian masuknya ke nomor satu ini, ya. Nyuntik dari kanan mau dari kiri jatuhnya tetap sama di nomor satu ini, ya. Mohon maaf, saya minum dulu sebentar. Ya, masuknya ke vena cava superior. Ya, vena cava superior. Kemudian tadi ceritakan masuk ke jantung dulu, kemudian di jantung itu ada proses di situ antara atrium dan bilik, kemudian dikirim kembali oleh jantung kemana? Ke arteri pulmonalis, ke paru-paru yang dua. Kemudian setelah nomor 2 masuk ke dalam paru-paru, tadi saya sampaikan ada pertukaran antara oksigen dan CO2 di situ, maka dikembalikan lagi, ya, kembalikan lagi ke vena lewat vena pulmonalis. Kenapa pulmonalis tidak terlihat di sini? Nanti masuknya ke dalam jantung. Nah, ketika di jantung, kemudian nanti proses di situ antara atrium dan ventricle, dan akan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, ya. Aorta ada dua di situ, aorta ascendens dan aorta descendens. Yang nomor 3 adalah aorta ascendens yang posisinya dari jantung naik ke atas, ya, panjang ke atas. Kemudian lewatin arcus aorta, muter masuk ke bawah ke aorta thoracalis, itu posisi di nomor 4, yaitu namanya aorta descendent, ya, yang saat turun. Nah, untuk pemeriksaan ya, misalnya Anda melakukan pemeriksaan CT aorta misalnya atau CT kardiak misalnya, itu adalah Anda letakkan di nomor 4, ya, untuk trackernya. Karena apa di situ? Di situ Marno, halo? Halo? Ya, Pak. Gimana, Pak? Kayaknya sholat dulu ya? Oh, azan ya? Iya, betul, Adan. Ya, Pak. Oh, kalau gitu kita pause dulu ya. Oke. Recording stopped. 15 menit ya. 15 menit. Oke, Pak. Yuk.
Apakah bisa dilanjut? Halo? Iya, Pak. Kayaknya teman-teman belum, Pak. Belum pada Oke. kumpul. Oke, nanti dikabari ya. Iya, sementara dikabarin di grup, Pak. Oke, kabari saya kalau udah siap maksudnya. Baik, Pak. Tes. Ya. Pak Arif. Ya. Teman-teman udah masuk, Pak. Oh ya, siap. Lanjut ya. Iya, Pak. Ya, Pak, boleh. Sampai jam berapa ya? Recording in progress. Sampai jam 6.20, Pak. 6.20. 18.20. Sampai jam 7. Selesai. Oke. Nanti pulang kasih tahu ya kalau udah ini ya. 6.20 ya. Ada kuliah lagi hari ini ya? Habis ini ya? Enggak ada. Oh, oke. Oke, saya lanjutin.
Tadi sampai mana ya? Oke, ya ini nomor 2. Ya. Jadi teman-teman, jadi jalannya kontras itu seperti itu adanya, ya. Nah, ini namanya area yang sangat bisa membantu kita untuk bisa mengetahui apakah nilai opasitas atau threshold daripada kontras media di aorta atau beberapa jaringan yang lain, kita bisa ukur di situ. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan pemeriksaan untuk CT angiocerebral misalnya, atau karotis misalnya, Anda bisa notol di lokator nomor 3 misalnya. Ya, nanti ketika kita melakukan penyuntikan kontras media, ya, disuntikan dengan kecepatan 4 atau 3,5 mili per second, ya, dengan tekanan 300 atau 325, maka nilai opasitas di nomor 3, ya, kemungkinan di 14 detik atau 13 detik, nilai HU-nya sudah tercapai kurang lebih 120 misalnya. 120 HU itu sudah tercapai. Setelah itu kita bisa akuisisi untuk CT angio daripada karotis cerebral bisa kita lakukan setelah nilai itu tercapai. Posisi daripada nilai 120 HU itu, ya, kalau misalnya orang normal memang kemungkinan 14 detik. Tapi kalau orang kemungkinan ada kelainan segala macam, atau mungkin output daripada jantungnya dia itu ada sedikit berbeda, maka nanti ada deviasi di situ, ya. Bisa lebih cepat dari 14 detik, bisa lebih lama dari 14 detik, ya. Untuk itu, maka kita bisa gunakan teknik bolus tracking atau bolus tracker, ya, sehingga alat akan mendeteksi terlebih dahulu melalui tracker di nilai nomor 3 itu. Nanti kalau sudah tercapai baru dia mau, ya. Jadi memastikan bahwasannya nilai HU yang kita minta sudah tercapai terlebih dahulu, baru akuisisi untuk CT angionya misalnya berlaku atau berjalan. Ya, jadi kelebihan dari bolus tracking ini kita tidak mungkin miss, ya, tidak mungkin miss terjadi atau lebih dulu atau terlalu early atau terlalu late, ya, itu untuk menjamin itu sebenarnya. Nah, ketika kita melakukan akuisisi seperti ini dengan menggunakan lokator dan tracker, maka nanti di situ ada settingan-settingan tertentu. Contohnya, berapa detik kita lakukan tracker setelah penyuntikan berlangsung, misalnya seperti itu. Itu ada pertanyaannya di protokol. Setiap alat, ya, mau merek apapun sama, ya. Satu itu. Apa maksudnya? Tracker itu adalah perlakuan scanning aksial di tempat yang kita mau ini, ya, namanya lokator, ya. Kemudian setelah dia melakukan akuisisi tracker, kemudian sistem akan membaca, ya, nilai yang kita total ini sudah berapa. Itu tracker, ya, itu tracker. Kemudian lokator itu apa sih? Lokator itu adalah akuisisi sekali ini dengan hasil gambaran yang kita lihat ini. Kemudian sistem akan memberikan justifikasi untuk kita memilih kita akan total di daerah mana, ya. Dia mau bisa nomor 4, bisa nomor 3, bisa nomor 2. Nomor 1 nggak mungkin, ya. Kita nggak pernah pilih nomor 3. Nomor 3 kita pilih karena kita melakukan akuisisi CT angiocerebral atau karotis cerebral, ya. Karena kontras akan lebih dulu dibandingkan nomor 2 dan 4, ya. Maka nomor 3 ini yang paling keluar dari jantung yang menuju ke seluruh tubuh ini nomor 3, paling awal, ya, urut kacangnya. Nomor 4 setelah nomor 3,
ya. Itu salah satu. Kemudian berikutnya yang nomor 4. Ketika kita akan melakukan akuisisi untuk CTA kardiak misalnya, atau CTA aorta, atau CT abdomen misalnya, itu kita bisa melakukan di aorta descending, ya, descending nomor 4, ya. Nah, itu ketika kita melakukan notol di sini misalnya, maka pada saat pemeriksaan misalnya CT jantung, yang kita set untuk threshold-nya yang kita harus capai itu adalah kemungkinan kita bisa setting 150, ya. 150 HU kalau sudah tercapai, baru sistem, ya, untuk CT angionya yang kita mau itu. Nah, itu maksudnya untuk clock tracker daripada pemeriksaan-pemeriksaan yang berikutnya. Kemudian kapan kita menggunakan nomor 2? Nah, teman-teman, kalau kita melakukan akuisisi untuk pemeriksaan misalnya CT angio pulmonalis, ya, dengan diagnosa kemungkinan adanya emboli paru, ya, itu kita harus melakukan justifikasi untuk penempatan daripada icon trackernya itu di posisi arteri pulmonalis, ya, di nomor 2, ya. Anda harus letakkan di situ. Karena apa? Karena nomor 2 itu adalah yang paling awal setelah kontras masuk ke jantung. Jadi, ya, sudah kita ceritakan tadi bahwasanya kontras media yang dari injektor melalui brachiosefalik masuk ke vena subclavia, kemudian masuk ke vena cava superior, kemudian masuk ke jantung. Setelah itu jantung akan kirim pertama ada di arteri pulmonalis, yaitu nomor 2, ya. Karena kita konsentrasinya adalah arteri pulmonal, ya, maka kita harus notol di arteri pulmonal. Karena dia akan lebih dulu nilai HU-nya tercapai dibandingkan nomor 3 dan nomor 4, ya. Jadi tempatnya itu harus sesuai. Nah, itulah. Kemudian ini adalah satu area saja contoh untuk penempatan daripada menganalisa kontras itu posisi sudah di mana atau kepadatannya sudah berapa, ya. Tergantung teman-teman. Kalau misalnya teman-teman melakukan pemeriksaannya adalah arteri renalis misalnya, maka nggak usah jauh-jauh di posisi di levelnya trachea. Anda bisa gunakan di awal liver misalnya, ya, posisi di awal liver Anda bisa gunakan di situ, atau mungkin juga lokatornya posisi di center daripada arteri pulmonalis juga bisa, karena sekarang pergerakan daripada meja dan cup itu sama-sama cepatnya, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti delay dong kalau misalnya posisinya scan-nya dari atas liver sementara notolnya disejajar dengan ginjal misalnya. Tidak ada masalah, ya. Karena proses daripada pergerakan mejanya itu cepat, ya. Sangat cepat sekali, ya. Jadi teman-teman bisa lakukan di situ lebih realistis, ya. Kalau memang di sekitar arteri renalis akan keluar di aorta, kita bisa ukur di situ nilai HU-nya berapa, dan kita sudah bisa dapatkan nilainya, kemungkinan 150 HU sudah tercapai, maka akuisisinya betul-betul memang real. Memang kontrasnya di aorta sekitar itu sudah meningkat. Kemudian yang berikutnya adalah saya akan masuk ke faktor yang berpengaruh kepada pemberian kontras media, ya. Yang pertama adalah faktor daripada pasien itu sendiri, ya. Yang jelas teman-teman, faktor daripada pasien adalah salah satunya berat badan, ya. Kenapa berat badan menjadi faktor pemberian media kontras terkait dengan volume pasti? Karena memang nanti teman-teman bisa lihat di mana
berat badan maka mempengaruhi volume daripada kontras yang akan kita berikan. Kalau diteliti dengan teliti lagi, teman-teman bisa lihat bahwasanya konstruksi dari tubuh itu biasanya equal dengan apa yang di dalamnya. Misalnya badan lebih besar, itu maka ukuran daripada diameter aorta, kemudian diameter dari arkus aorta, kemudian diameter dari jantungnya, volume daripada jantungnya, misalnya di dalamnya, seperti itu, akan terkoreksi, akan sedikit lebih besar dibandingkan dengan orang yang lebih kecil, seperti itu. Ketika diameternya arkus aortanya lebih lebar, aorta ascendens di sini lebih lebar, maka volume yang dibutuhkan kontras untuk bisa mendapatkan nilai threshold yang saya sampaikan 150 HU dibandingkan dengan orang yang kurus, maka orang gemuk akan lebih banyak butuh ya untuk mendapatkan threshold 150 HU ya. Maka konsekuensinya adalah nanti kontras yang dibutuhkan untuk mencapai 150 HU-nya dibandingkan dengan orang yang lebih kurus, dia akan lebih banyak. Itu satu, berat badan ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, cardiac output. Cardiac output adalah kinerja dari jantungnya. Ketika jantung itu bekerja, seberapa besar dia kuat memeras daripada darah untuk bisa keliling melalui arkus aorta, melalui aorta ascendens dan descendens tadi. Jadi ketika tekanan atau gaya kerja output jantung itu lemah, maka kontras yang akan dideliver ke posisi aorta juga akan mengalami keterlambatan atau delivery-nya itu sedikit berkurang dibandingkan dengan cardiac output yang tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang mempengaruhi perbedaan daripada kontras media yang dibutuhkan ketika posisi cardiac output. Sangat signifikan ketika kita menggunakan kontras media. Ya, jadi yang dibutuhkan akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang cardiac output-nya lebih cepat, misalnya gitu ya. Cardiac output lebih lemah, maka kontras terdelivernya juga lebih lama. Sehingga untuk mendapatkan nilai threshold yang 150 itu butuh waktu yang lebih lama. Orang normal biasanya harus 150 HU tercapai dengan 15 detik. Untuk orang yang outputnya rendah mungkin bisa 20 detik. Ya. Beda 5 detik. 5 detik dengan kecepatan flow rate 5 mili per second, maka bisa dibayangkan berapa jeda atau bedanya yang akan kita deliver. Ya. Jadi itulah mengapa cardiac output berpengaruh dan berat badan berpengaruh. Kemudian, faktor media kontras itu sendiri. Yang pertama adalah kecepatan dari injeksinya. Ya. Kecepatan injeksi ini adalah flow rate-nya. Ya. Flow rate-nya berapa? Kalau flow rate-nya bisa tinggi, maka dia bisa cepat. Untuk mencapai nilai threshold yang tadi, maka dia lebih cepat. Tapi kalau kecepatan injeksinya Anda kasih lebih rendah, misalnya nomor kecil, nomor 20 atau nomor 22, maka untuk mendapatkan threshold yang dibutuhkan 150 HU tadi, maka dia bisa membutuhkan detik yang lama. Ya. Untuk detik yang lama, maka kontrasnya jadi lebih banyak untuk itu. Ya. Untuk ini. Ya. Nah, kemudian konsentrasi media kontras. Anda menggunakan 400 dibanding 400 misalnya 370 lah misalnya, dengan yang 300 akan berbeda. 370 mungkin detik untuk mendapatkan 150 HU betul bisa 15 detik. Tapi kalau konsentrasi yang 300 untuk 15 detik pertama kemungkinan 150 HU belum tercapai. Mungkin bisa 18, mungkin bisa 15 detik. Jadi itulah perbedaannya. Nah,
untuk menjamin ini semua, ya, dari faktor pasien, dari faktor media kontras, untuk menjamin kita mengakuisisi angio atau pemeriksaan yang kita mau itu betul-betul memang sesuai dengan nilai opasitas yang kita mau, maka gunakan bolus tracking, ya, gunakan fitur bolus tracking. Ya. Nah, satu lagi pesan teman-teman. Ketika kita melakukan pemeriksaan yang membutuhkan flow rate tinggi, contohnya pemeriksaan angio, terutama CT kardiak misalnya, maka kita membutuhkan flow rate yang tinggi, 5 mili per second misalnya. Untuk mendapatkan 5 mili per second, maka kita butuh, ya, kecepatan injeksi ini harus diimbangi dengan nilai daripada IV lane-nya yang besar. IV lane yang besar itu yang biasa kita lakukan. Nah, ketika kita mengganti nilai daripada diameter IV lane ini menjadi lebih kecil, misalnya menjadi nomor 20, merah jambu, walaupun teman-teman nanti men-setting injektornya 5 mili per second, tidak akan tercapai 5 mili per second secara posisi dari panjangnya akuisisi, ya, karena di injektor ini sudah ada namanya fitur untuk adaptif, ya, adaptif ketika tekanan daripada pressure-nya terlalu tinggi karena diameter IV lane-nya kecil, sementara kita paksa 5 mili per second, maka si injektor akan membaca bahwa ini terlalu tinggi PSI-nya untuk tekanan, sehingga dia akan mengkoreksi otomatis agar supaya tidak terjadi overpressure, maka dia akan mengurangi pressure-nya. Karena pressure ini akan terkurangi atau terkoreksi dengan otomatis, maka cita-cita yang kita mau 5 mili per second tidak akan terjadi karena flow rate-nya akan menjadi turun secara otomatis, ya. Jadi teman-teman kalau memang akan melakukan pemeriksaan yang membutuhkan flow rate tinggi, upayakan IV lane-nya itu diupayakan yang besar, yang nomor 18, ya, diupayakan. Nanti kalau teman-teman memaksakan diri dengan nilai kecil, maka tidak akan tercapai, ya. Kemungkinan pemeriksaannya tidak optimal karena nilai opasitas di pembuluh darah koronernya juga tidak optimal, ya, karena flow rate daripada 5 mili per second-nya memang tidak tercapai. Itulah salah satunya kenapa pemasangan IV lane menjadi sangat penting ketika kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan kontras media dengan flow rate yang tinggi. Ini adalah contoh dari kecepatan daripada injeksi. Salah satunya adalah yang atas itu adalah di aorta, ya, dengan sisi yang kini adalah contrast enhancement dengan nilai HU, ya. Kemudian yang injection rate-nya adalah flow rate-nya, ya, kecepatannya, ya. Dan kemudian yang biru ini yang hijau liver, yang ungu ini adalah aorta. Ya, teman-teman bisa lihat di situ kalau di liver itu adalah cenderung di jaringan, ya, di posisi jaringan, sehingga dia itu memang nilai yang diukur adalah jaringannya bukan aortanya, ya. Jadi nilainya HU-nya akan cenderung lebih rendah dibandingkan aorta, karena aorta cenderung lebih murni kontrasnya dibandingkan dengan di posisi liver karena sudah melalui mekanisme penyerapan yang berkali-kali, ya. Jadi inilah contoh daripada profil nilai kontras peak atau kontras enhancement di masing-masing jaringan di dua jaringan utama ini, yaitu aorta dan liver. Ya. Kemudian media yang ada di ini. Dari contoh di sini kita bisa lihat teman-teman, ya, dari maksimum time-nya, kemudian maksimum enhance-nya, ya, kalau di aorta berapa, ya, maksimum time-nya enhance berapa, ya. Kalau di teman bisa kita lihat di sini, ya, bahwasannya waktu yang dibutuhkan untuk bisa maksimum, ya, untuk nilai misalnya konsentrasi 300-150 HU ini, ya, untuk maksimum enhance-nya itu tercapai dengan 323,
tidak lebih karena memang konsentrasinya lebih rendah, itu dibutuhkan waktunya juga sangat tinggi, 39 detik baru dia bisa, ya. Jadi teman-teman harus perhatikan betul pemilihan daripada konsentrasi kontras itu akan mempengaruhi segalanya, ya. Salah satunya maksimum dari enhance-nya. Karena nanti teman-teman bisa lihat bahwasanya kualitas dari imaging itu juga ditentukan oleh maksimum enhance-nya yang akan didapatkan. Termasuk juga berapa waktu yang kita butuhkan untuk bisa maksimum itu. Karena nilai ini akan mempengaruhi dampaknya ke dalam imaging diagnostik yang lainnya nanti. Kemudian yang berikutnya 370, 122, maksimum enhance-nya 350 dengan time waktunya 34. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang 300. Ya, juga 400, 122 ini ya, kita bisa lihat di situ. Nilai HU-nya maksimumnya 353 dan maksimum kecepatannya 334. Nah, tabel ini kita bisa menjadi rujukan bahwa teman-teman kalau memilih kontras media untuk mode apa untuk pemeriksaan tertentu, kita bisa lakukan pemilihan yang terbaik untuk bisa mendapatkan imaging yang terbaik, ya. Kemudian ini adalah cardiac output, ya, pengaruh daripada cardiac output terhadap profil daripada kontras enhancement dengan nilai cardiac output masing-masing, ya. Bisa teman-teman bisa perhatikan di situ, ya, bahwasanya cardiac output yang memiliki nilai 25% maka sangat landai di awalnya untuk mendapatkan peak kontras lama sekali. Bisa diartikan 3,5 detik baru bisa dicapai 70, ya, 3,5 detik. Bisa Anda bayangkan yang 200%, yang gambar lagi segitiga, itu dengan 0,5 detik, itu sampai 1 detik kita sudah bisa mendapatkan peak kontras menyentuh daripada 70 HU. Jadi sangat cepat sekali untuk mendapatkan peaknya, ya. Sedangkan yang output rendah, nah inilah pengaruhnya nanti terbaca sekali ketika pulse tracking ini kita gunakan. Teman-teman masih akan mengalami di lapangan, ya, ada yang 25 detik baru tercapai untuk 150 HU, ada yang 15 detik sudah tercapai output daripada jantung. Kemudian prinsip pemberian kontras, ya. Yang pertama adalah alirannya atau yang namanya IDR atau iodine delivery rate atau flow rate sebenarnya, ya. Nah, itu sangat penting sekali. Kalau misalnya teman-teman melakukan pemeriksaan berhubungan dengan pembuluh darah, maka flow rate-nya di atas 3, ya, bisa 3,5, 4 atau mungkin 5, ya. Tapi kalau teman-teman hanya akan mendeliver untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang berhubungan dengan enhance-nya terhadap jaringan, maka bisa cukup 2,5 atau 3. Itu sudah cukup untuk bisa kita lakukan pemeriksaan ini. Dan pemilihan daripada flow rate itu mempengaruhi nilai daripada IV line yang kita akan pasang. Jadi teman-teman harus perhatikan betul pemasangan IV line-nya karena tujuan daripada flow rate nanti akan bisa terkoreksi dengan otomatis oleh sistem. Satu lagi mana dah? Kemudian yang berikutnya scan time, ya. Scan time atau injection time, ya. Teman-teman kalau bisa melakukan planning pemeriksaan tertentu, ya, itu Anda akan mendapatkan informasi berapa lama scan time-nya akan berlaku, ya. Jadi teman-teman bisa mengevaluasi dulu nilai berapa sih kontras yang akan kita berikan, gitu kan. Dan teman-teman bisa mengestimasi dengan mendekati real agar supaya tidak terlalu overdose kontras ataupun kurang, ya. Dan itu bisa, kalau dari scan time itu sendiri, kalau memang sudah bisa dihitung, maka teman-teman bisa lihat tinggal dikalikan dengan flow rate-nya. Nanti yang menjadi masalah terkoreksinya kontras jumlahnya itu biasanya adalah nilai daripada yang ini, yang grafik yang ini, ya. Makanya
sebenarnya perlu juga kita informasi bahwasannya cardiac output pasien itu nilainya seberapa sebenarnya, agar kita bisa mengevaluasi dulu nilai estimasi kontras sebenarnya yang akan diperlukan itu agar supaya lebih eksak ya gitu. Kemudian scan delay trigger teknik. Ya. Nah, scan delay teknik itu ya, itu kenapa menjadi penting, teman-teman? Contohnya, ketika kita men-setting untuk threshold-nya itu 150 HU, itu estimasinya 115 detik itu kalau orang normal baru tercapai, maka settingan daripada tracker teman-teman itu bisa lakukan 10 detik setelah penyuntikan kontras. Namanya delay ya. Delay trigger atau delay to tracker. Jadi setelah penyuntikan kontras, sistem akan menunggu karena apa? Karena kita kalau buru-buru melakukan tracker mungkin 1 detik setelah penyuntikan kontras, maka yang kita total di aorta itu belum ada kontras juga, karena kontras itu larinya kemana dulu tadi kita sudah ceritakan kan, sudah masuk ke jantung, ke paru-paru, ke jantung lagi, baru ke seluruh tubuh melalui aorta. Artinya untuk mendapatkan nilai opasitas di aorta dengan nilai HU 150 itu akan tercapai kurang lebih 15 detik. Makanya kita lakukan tracker di 10 detik setelah injek. Jadi nggak usah buru-buru. Kalau buru-buru kita akan overdose untuk radiasinya. Karena pasien akan mendapatkan radiasi berkali lipat pada saat trackernya. Ya, berkali lipat tracker. Memang tracker nggak terlalu tinggi, tapi cukup lumayan kalau misalnya dari 1 detik sampai 15 detik kalian melakukan tracker bisa mendapatkan 10 atau mungkin sampai 15 scan baru nilai HU tercapai. Jadi itu sangat kurang begitu bijaksana kalau menurut saya ya. Jadi settingannya 10 detik aja setelah post injek baru dia melakukan akuisisi untuk tracker. Ya, itu namanya scan delay. Kemudian yang berikutnya untuk Pak, izin Pak. Iya. Waktunya sudah Oke. habis. Habis lagi ya? Iya. Ya, oke, nanti dilanjut lagi aja ya. Ingat-ingat Baik, ya. Bapak. Baru prinsip pemberian kontras. Iya. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Bapak, selamat malam. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Pak. Mau foto dulu nggak? Buat absen. Recording Oh stopped. ya, foto-foto. Foto dulu, Pak. Foto dulu. Oh, kelihatan. Silakan. Saya udah stop sekarang kok. Silakan. Dari kalian aja ya. Dari kalian. Iya, aja. Pak. Oke. Nah. Oke, 1, 2. Senyum. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi. Senyum. Sekali lagi. Waduh, ada Mas Arif 1, 2, 3. Lagi nangen nih, Mas. Bicara sama Akung tuh. Kami bicara sama Akung. Oke, sudah. Udah ya? Oke. Baik, sudah. Terima kasih. Yuk, sama-sama. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya.